Siapa mereka yang beruntung? Illalladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Karena imanlah mereka beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Karena keimanannya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Karena keimanannya lah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya orang-orang beriman ke dalam surganya yang paling tinggi. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Surga Firdaus yang diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Karena keimanannya lah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Karena keimanannya lah dia dijauhkan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan orang beriman itu agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV One di mana saja berada. Mudah-mudahan setiap langkah kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sakinah dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam surat Al-Fat ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita perhatikan ayat ini bahwa Allah lah yang memberikan, Allah lah yang menurunkan ketenangan kepada orang-orang beriman. Supaya orang itu tenang, apa yang harus dilakukan? Yaitu mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya akan tenang. Karena keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita gelisah? Kenapa kita galau? Kenapa hidup kita penuh dengan kesempitan? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Merasa sempit hatinya karena tidak beriman, karena tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Rugilah kita menjadi hamba yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan di dalam surat Al-Asr, termasuk surat yang paling pendek ayatnya,
terdiri dari 3 ayat. Yaitu Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu merugi. Kita semua merugi. Kenapa kita merugi? Karena kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lawannya rugi adalah untung. Siapa mereka yang beruntung? Illalladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Karena imanlah mereka beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Karena keimanannya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Karena keimanannya lah Allah Subhanahu wa taala memasukkannya orang-orang beriman ke dalam surganya yang paling tinggi. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Surga Firdaus yang diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Karena keimanannya lah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Karena keimanannya lah dia dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan orang beriman itu agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu tenang. Kenapa? Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar beriman, kemudian diikuti dengan amal soleh. Beruntung dia. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Melakukan amal soleh. Bukan sekedar beriman, tapi bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Begitu pula di dalam surat Ali Imran-nya ayat 102-nya Allah mengingatkan mereka yang beriman. Jangan beriman saja, tapi meningkatkan keimanannya sekaligus amalnya, ketakwaannya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Meningkatkan amal solehnya dalam sholatnya, yang wajibnya, yang sunnahnya, infaknya, sodakohnya, zakatnya, hajinya, umrohnya. Tingkatkan terus. Sholat berjamaahnya tepat waktunya. Kalau kita melakukan yang wajib, anak-anak juga melakukan yang wajib. Tambahkan dengan sunnahnya. Sholat duhanya, sholat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya, sodakohnya, dan seterusnya. Agar kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak amal solehnya mudah masuk ke dalam surganya. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang ringan amal solehnya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Justru mengejar rahmat Allah dengan taat kepadanya, dengan memperbanyak amal soleh. Sebagaimana Allah mengingatkan wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taat totalitas pada Allah dan Rasulnya, Anda akan mendapatkan rahmatnya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya menyebabkan hati kita menjadi tenang. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Alhamdulillah, dari sekian miliaran manusia, kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hambanya yang beriman. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah.
Ini keindahan, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang itu menjadi tenang, bahagia. Apa yang harus dilakukannya? Menjauhkan sesuatu yang haram yang masuk ke dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah sehingga menyebabkan Allah murka kepadanya. Maka orang beriman itu, orang bertakwa itu, ahli ibadah itu menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, baik dari matanya terjaga. Allah melatih kita dengan puasa, Allah melatih kita dengan haji, Allah melatih dengan sholat kita. Kalau sholatnya sudah bagus, otomatis amal soleh yang lainnya bagus. Kalau sholatnya benar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Mungkin ada yang salah, ada yang keliru dalam ibadah-ibadah kita. Mungkin kita bukan karena Allah, mungkin juga kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Orang yang mengada-adakan amal soleh tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadahnya ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang sangat dikhawatirkan oleh salafus saleh. Orang-orang soleh terdahulu merasa amal ibadahnya sedikit, merasa khawatir jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, dan yang paling ditakutkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya khatib sering mengingatkan dalam setiap Jumatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tingkatkan ketakwaan kita, amal soleh kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati, wafat, kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan apa-apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menjaga dari sesuatu yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Kalau masuk ke dalam diri kita jadi darah, jadi daging. Sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Bagaimana doamu mau dikabulkan oleh Allah sedangkan pakaianmu, apa yang engkau makan dan sebagainya itu dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan apa-apa yang masuk ke dalam diri kita jauhkan daripada yang haram. Makanya orang beriman kalau keluar dari rumahnya bukan sekedar keluar, tapi sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah, maka akan dipenuhi setiap urusannya. Dalam mencari ilmu, menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah jalannya. Dalam mencari nafkah, maka akan diberkahi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Manusia makan yang halal dan thayyib, jangan mengikuti langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tapi orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Enggak ada lagi istilah halal di ayat ini. Yang adalah baik yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan thayyibat jamaknya sangat banyak Allah berikan kepada mereka yang beriman. Kemudian halalnya nggak ada, berarti apa? Orang beriman kalau mencari nafkah pasti dia cari yang halal. Udah nggak mungkin dia melakukan mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tenang maka jauhkan kita dari yang haram. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian saat diri kita sendiri, setan bisa menggoda kita. Inna syaitana ma'al wahid. Maka agar kita dijaga oleh Allah, taat kepada Allah, menjauhkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, membuat hati kita tenang adalah apa? Segera menikah. Bagi yang jombloan, jomblowati, lahir batinnya sudah siap, umurnya sudah matang dan sebagainya, maka segeralah menikah. Karena
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaa'un." Hai sekalian pemuda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan, jaga matanya karena sudah tersalurkan, kemudian dan memelihara kemaluannya. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Maka segeralah menikah. Kenapa? Dengan nikah itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Dan di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi yang membuat kita tenang adalah apa? Menikah, berkeluarga. Maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pandangannya, kemaluannya dan sebagainya. Kemudian pastikan suami mencari rezeki dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istri mendapatkan haknya dari suami agar dia mendapatkan harta yang halal. Boleh nggak seorang istri bertanya kepada suami, dari mana harta kamu dapatkan, dari yang halalkah atau haramkah? Kalau haram, na'udzubillah. Kalau halal, alhamdulillah. Para wanita solehah zaman dulu lebih baik dia kuat menahan penderitaan perihnya, tidak makan dan minum, daripada menahan penderitaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Pastikan kita mencari harta yang halal untuk keluarga kita, untuk anak kita. Yang membuat kita gelisah adalah apa? Dosa. Sesuatu yang kita lakukan manakala orang tahu, kita marah, kita gelisah. Nah, itu adalah dosa. Makanya tinggalkan dosa yang besar, apapun itu. Kemudian juga apalagi dosa yang mungkin kecil, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan pula bagi mereka yang melampaui dosa, yang melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan ketenangan di dalam hidup kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang mendapatkan ketenangan itu selain dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dikuatkan kembali dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Apa yang mereka lakukan agar mereka mendapatkan ketenangan? Yatluna kitabahu, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fiman inda. Apa yang mereka lakukan di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu? Mereka berzikir,
mereka membaca Al-Quran, mereka mentadaburi Al-Quran, mereka mengajarkan Al-Quran, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka, dan para malaikat berkumpul bersama mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Itulah ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 26, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya. Ketenangan kepada Rasulnya. Kemudian kepada orang-orang yang beriman. Lagi-lagi disebutkan orang yang beriman. Dia panik, dia khawatir dengan peperangan. Dia khawatir dengan urusannya yang di dunia. Padahal diingatkan pula oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia tenang hatinya. Dia nggak gelisah. Karena ketaatannya kepada Allah meninggalkan dosa yang besar ataupun yang kecil. Dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan bahwa dalam zuhudnya, aku tahu rezekiku tidak diambil oleh orang. Oleh sebab itu hatiku menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Melakukan amal saleh, menjauhkan dosa, menjauhkan menzalimi orang lain, ya, berkhianat, tidak amanah, ini yang membuat kita gelisah. Tapi kalau dia taat, meninggalkan dosa, akan dijaga oleh Allah. Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Bahagia dia. Mendapatkan istri yang saleha, suami yang saleh. Kemudian juga agar apa dia berkeluarga, dia mendapatkan sakinah, ketenangan di hati-hati mereka. Mawaddah, kecintaan kepada istrinya, kecintaan kepada suaminya. Warahmah, Allah berikan rahmat, kasih sayangnya, anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Walaupun usianya sudah di atas 60, tapi dia tetap mendapatkan rahmat Allah. Dia sangat sayang kepada pasangannya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang disampaikan dalam zuhudnya Al-Imam Hasan Al-Basri, aku tahu amal ibadahku tidak dikerjakan oleh orang lain. Oleh sebab itu aku sibuk mengerjakannya. Makanya kita dalam hidup itu sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan ibadah. Kenapa? Kita tidak ada yang melakukan amal soleh untuk diri kita, nggak ada. Orang melakukan amal solehnya sendiri. Dia akan kembali kepada mereka yang melakukannya. Maka oleh sebab itulah kita sibuk mengerjakannya dengan beramal soleh. Dari usia saat kita udah baligh, kita melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Beribadah kepada Allah, terus istighfar, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya umur gak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pasti merasakan sakitnya sakaratul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah uji dengan kebaikan, Allah uji dengan keburukan. Semua akan kembali kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan fana, semua akan hancur. Yang kekal, yang abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat orang wafat itu yang mengikuti itu 3 hal. Yang pertama adalah hartanya, keluarganya, kemudian amalnya. Justru yang 2 ini akan kembali, hartanya. Amalnya justru yang bertahan.
harta dan keluarganya meninggalkan dia. Yang bertahan ada amalnya. Maka sibuklah kita dengan amal soleh. Sibuklah kita dengan ibadah. Jauhkanlah diri kita dari maksiat dan dosa. Dan yang terakhir, aku tahu Allah maha melihatku. Oleh sebab itu aku malu saat beliau melihatku. Allah subhanahu wa ta'ala melihatku. Aku dalam keadaan maksiat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan dalam hidup kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.